Imam Ahmad bin Hambal berkata, ketika putranya bernama Abdullah akan menikah, ada beberapa wasiat yang disampaikan Imam Ahmad kepada putranya ketika menikah. Yang pertama, kata Imam Ahmad, maka laksanakanlah tugasmu dengan bertanggung jawab, karena itu merupakan cintamu. Akhimiko harus bertanggung jawab, memberikan rezeki yang baik. Yang kedua, kata Imam Ahmad, yaitu adalah jangan pelit untuk mengucapkan kata cinta. Akhimiko jangan pelit mengatakan kata cinta, karena wanita itu bukan hanya butuh diambil tanggung jawab untuk dicukupi, tapi wanita itu kadang-kadang mempersoalkan hal yang kecil bagi laki-laki tapi besar bagi perempuan. Kata Imam Ahmad, apa itu hal yang besar bagi perempuan terkadang remeh bagi laki-laki? Mengucapkan kata-kata romantisme. Harus sering memuji istrinya, buah apelku, buah ceriku. Nah, itulah antum akhimiko kelihatannya lebih jago. Maka kemudian mengucapkan itu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ahmad, wahai anakku, nanti kalau kamu menikah, maka biarkanlah istrimu yang mengatur rumahmu. Karena dia itu berada di rumah setiap waktunya dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izinmu. Jangan kamu rusak singgasana seorang wanita ketika berada di rumah. Kalau ada wanita, sudah kamu sewakan, sudah kamu kontrakkan, atau kamu belikan rumah, biarkanlah dia yang mengatur sesuai dengan kehendak hatinya. Karena itu merupakan singgasana supaya dia nyaman memenuhi perintahmu dan memenuhi perintah Allah. Wa qarna fi buyutikunna, tetaplah wanita itu berada di dalam rumahnya. Biarkan mereka yang ngurusi. Antum hanya memberikan finansial, barang apa yang dia mau setujui. Karena yang paling banyak di rumah bukan antum sebagai laki-laki tetapi istri antum. Yang keempat, kata Imam Ahmad, ketika beliau menyuruh kepada anaknya, maka wanita itu mencintai sebagaimana apa yang dicintai laki-laki terhadap istrinya. Kalau antum suka istri antum wangi, maka pastikan antum juga wangi. Kalau antum suka istri antum tidak bau mulutnya, antum juga jangan bau mulutnya. Kalau antum suka istri antum memakai pakaian yang terbaik ketika berjumpa dengan antum, antum juga sama. Karena wanita menyukai sebagaimana fitrahnya laki-laki menyukai apa yang disukai dari seorang perempuan. Kemudian yang kelima, kata Imam Ahmad, perempuan itu makhluk yang paling cepat lupa kebaikan suami. Kalau dia lagi marah, lupa kebaikan yang telah kamu berikan, itulah perempuan. Banyaklah memberi maaf. Karena sesungguhnya setan itu selalu menunggangi perasaannya yang menjadikan dia sering lupa kebaikan yang kamu berikan sebagai seorang suami. Kemudian yang keenam, kata Imam Ahmad, beliau melanjutkan bahwasanya istrimu itu maka biarkanlah dia bersosialisasi dengan keluarganya. Jangan mentang-mentang kamu telah mengambilnya dari rumahnya, dari pelukan bapak dan ibunya, lalu kamu tidak pernah memberikan ruang waktu kepada istrimu untuk berkumpul dengan keluarganya. Karena bagaimanapun itulah keluarganya yang telah mendidik dia sampai besar dan matang, sampai engkau petik sebagai laki-laki ketika meminang dan menghalalkan ukhtirara. Dan kemudian yang kedelapan, kata Imam Ahmad, sesungguhnya perempuan itu makhluk yang lemah fisiknya. Makanya Allah itu memberikan kepada perempuan, yaitu adalah waktu istirahat dalam ibadah. 1 pekan dalam 1 bulan, Allah memberikan waktu istirahat bagi perempuan. Maka sesungguhnya seorang laki-laki pun sama. Kalau Allah memberikan istirahat kepada perempuan selama 1 pekan dalam 1 bulan, maka antum juga jangan memforsir ukhtirara dan istri antum ini dengan berbagai macam pekerjaan dan antum tidak pernah memberikan istirahat. Itu nasihatnya Imam Ahmad. Kalau sudah membahas nasihatnya Imam Ahmad, saya juga sampaikan kepada ukhtirara. Ukhtirara juga sama. Kalau nanti sudah menikah, ada nasihatnya Umamah bintul Haris. Apa nasihatnya Umamah bintul Haris ketika menikahkan istrinya, ketika menikahkan putrinya dengan seorang sahabat? Maka Umamah bintul Haris berkata, maka taatlah perintahnya, karena sesungguhnya ketaatanmu kepada suamimu itu adalah ridhonya Allah dan mendapatkan surga. Jihadnya perempuan itu bukan dengan sholat sunnah dan bukan puasa sunnah, tapi kesungguhan dia mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya ridho suaminya berbanding lurus dengan ketaatan. Makanya Rasulullah ketika ditanya apa definisi wanita solihah itu, Nabi tidak menyebutkan yang banyak sholat, Nabi tidak menyebutkan yang banyak puasa. Tapi Nabi ketika ditanya apa definisi wanita solihah, Nabi berkata, yang apabila kamu memandangnya, maka sesungguhnya menyenangkan. Berarti jihadnya perempuan itu adalah wajahnya untuk menyenangkan suaminya supaya mendapatkan ridho dari suaminya.
Yang kedua, qanaahlah terhadap apa yang diberikan sama suamimu. Selama itu halal, yang mencukupi bukan nominal angka deretnya dan angka ukurnya, tapi yang paling luar biasa itu adalah qanaahmu. Karena qanaahnya istri akan mempengaruhi qanaahnya seorang suami. Yang ketiga, kata Umamah bintul Haris, maka jaga matanya supaya suamimu tidak melihat apa yang buruk dari dirimu. Jaga kemudian hidungnya supaya dia tidak mencium apa yang tidak baik dari dirimu. Jaga makannya, jangan biarkan para laki-laki itu suka lapar karena gejolak emosinya itu suka terjadi ketika lapar. Dan jaga pula tidurnya. Kalau kamu pengen ngomong serius dengan suamimu, pastikan tidurnya cukup. Jangan sampai tidurnya itu kurang lalu kamu ajak serius, maka yang terjadi adalah letupan emosi dari seorang suami. Maka jagalah aib dan kekurangan suamimu, sebagaimana engkau menjaga rahasia keluargamu. Hormati keluarga suamimu. Karena sesungguhnya siapapun laki-laki yang telah dicintai keluarganya, kalau ibarat kata ada 1000 perempuan yang menggoda hatinya, tapi dia mendapatkan istrinya selalu memuliakan keluarganya, maka laki-laki itu tidak akan pernah terpincut dan tidak akan pernah tergoda dengan perempuan lain selama keluarganya itu dicintai oleh sang istri yang telah dia halalkan. Makanya nasihat ini imbang, nasihatnya Imam Ahmad dan nasihatnya Umamah bintul Haris. Makanya yang ketiga, tolong akhimiko merenungkan kembali nasihatnya Imam Ahmad. Ukhti Rara pun sama, harus merenungkan kembali nasihat yang disampaikan oleh Umamah bintul Haris. Dan yang keempat, yang terakhir, karena waktu kita terbatas, yang keempat, pastikan pernikahan antara akhimiko dan ukhti Rara, pernikahan yang betul-betul tidak menjauhkan kalian dari ibu dan bapak kalian. Siapapun keluarga yang mereka baru berkumpul, lalu dengan mereka berkumpul jauh akhirnya mereka dengan orang tuanya, ingat, kerumitan hidup dan keruwetan hidup itu dimulai ketika kita tidak merapikan hubungan kita dengan orang tua. Semoga akhimiko dan ukhti Rara ketika mereka menikah, maka hubungan ukhti Rara dengan orang tuanya menjadi rapi, hubungan akhimiko dengan orang tuanya menjadi rapi. Allah tidak akan pernah memberikan keberkahan dalam orang-orang yang mereka telah disatukan oleh Allah, tapi justru ada yang menjadi korban. Yaitu yang pertama itu kadang orang tuanya. Akhirnya orang tuanya jadi renggang dengan anaknya, orang tuanya jadi renggang dengan mertuanya, dan sebaliknya disebabkan karena keluarga yang terbentuk ini tidak memandang bahwasanya bersama dengan orang tua itu sumber kebahagiaan dan keberkahan. Bisa jadi ada banyak kerumitan hidup kita karena ketika kita menikah kita jauh dari orang tua. Kita merasa lebih pede, lebih pintar daripada orang tua kita. Akhirnya kita menjauh dari orang tua, tidak pernah kita tegur sapa, tidak pernah kita sambangi dan tidak pernah kita jenguk. Silahkan kalau ada keluarga yang semacam itu, tapi ingat, tidak ada keberkahan bagi keluarga yang mereka jauh dari orang tuanya. Barakallahu fiik.